Lihatlah kondisi umat Islam zaman sekarang. Banyak saudara kita yang dibantai, hak mereka diambil, tapi kita hanya bisa apa? Kita hanya bisa berdonasi amal dan berdoa. Berharap mereka bebas dan damai di sana. Tanpa kita tahu kapan sebenarnya mereka bisa memperoleh kejayaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah menciptakan alam semesta yang begitu luas dan sangat teratur. Salawat beriring salam semoga selalu tercerahkan kepada baginda Nabi kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan seperjuangan, mungkin kawan-kawan sudah pernah mendengar sebuah asumsi di zaman sekarang yang sering menyebutkan bahwasannya jika kita sudah belajar ilmu sains, kita tidak butuh belajar ilmu agama. Atau jika kita sudah belajar ilmu agama, kita tidak perlu belajar ilmu sains. Padahal dalam Islam, keduanya justru sangat berkaitan. Perlu diketahui, perintah yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim bukanlah salat, bukanlah zakat, bukan pula puasa. Akan tetapi, perintah yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim adalah Iqra atau baca. Baca di sini perlu digarisbawahi bahwasanya bukan hanya baca tulisan saja, akan tetapi baca alam, baca keadaan di sekitar kita. Sama halnya seperti sains, yaitu mengamati, meneliti, dan mengambil kesimpulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 190 yang artinya, sesungguhnya pada proses penciptaan langit dan bumi terdapat banyak tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Quran surah Al-Imran ayat 190. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang beriman bukan hanya untuk berzikir, tapi juga menyuruh untuk berpikir. Dalam bidang biologi, pada tahun 1973, Kate Leon Moore mempublikasi sebuah buku yang berjudul The Developing Human. Buku ini menjadi rujukan utama dalam ilmu embriologi modern, fakultas kedokteran di seluruh dunia. Tepat 1400 tahun yang lalu, Al-Quran sudah menjelaskan bahwasanya pada saat proses penciptaan manusia itu dilakukan secara bertahap-tahap atau berfase-fase. Barulah di zaman modern sekarang, sains membuktikan memang saat proses penciptaan manusia itu melalui beberapa fase di dalam rahim sang ibu. Pada akhir abad ke-19, George B.R. dan John Pratt, seorang ahli geologi asal Inggris, mencetuskan sebuah teori. Teori ini disebut dengan teori isotesi. Di dalam teori ini menjelaskan bahwasannya kerak bumi itu berada di atas mantel bumi yang lebih cair dan gunung memiliki akar yang menjulang ke bawah untuk menopang massa ke atas. Ini sama halnya seperti fungsi sebuah pasak pada sebuah tenda. Tepat 1200 tahun yang lalu, Al-Quran juga sudah menjelaskan bahwasannya memang gunung itu berfungsi sebagai pasak di bumi. Tepatnya di surah An-Naba ayat 7. Masih banyak hal yang dijelaskan oleh sains juga berhubungan dengan Al-Quran. Seperti dua air laut yang tidak bisa bersatu, fungsi angin untuk mengkawinkan tumbuhan, kegelapan di dalam laut dalam atau oceanografi, dan masih banyak hal yang dijelaskan oleh sains, tapi tidak bisa kita jelaskan satu persatu dalam kultum singkat ini. Jika kawan-kawan merasa dengan mempelajari ilmu sains bisa merusak akidah atau iman, maka kawan-kawan salah. Kenapa? Para tokoh ilmuwan muslim zaman dahulu seperti Al-Khwarizmi dan Ibnu Sina tidak merasa imannya terganggu dengan sains. Bahkan mereka belajar sains untuk lebih ingin mengenal Tuhan mereka. Semakin tinggi ilmunya, semakin rendah pula hatinya. Pada abad ke-9 hingga ke-10 terdapat sebuah kota yang dipimpin oleh kaum muslimin. Di kota ini terdapat sebuah perpustakaan yang sangat besar. Di dalam perpustakaan ini terdapat ribuan manuskrip. Sehingga para ilmuwan dan para penerjemah dari berbagai belahan bumi datang ke tempat ini, menjadikan kota ini sebagai pusat peradaban dunia dan pusat ilmu pengetahuan. Nama perpustakaan ini adalah Baitul Hikmah, atau dalam bahasa barat sering disebut dengan House of Wisdoms. Pada masa ini, umat Islam memiliki banyak sekali keahlian, mengungguli banyak bidang, seperti matematika,
kimia, kedokteran, astronomi, geografi, fotografi, dan masih banyak keahlian lainnya. Sehingga menjadikan masa ini sebagai masa emasnya umat Islam, atau sekarang lebih dikenal dengan The Golden Age of Islam. Akan tetapi, masa emas ini tidak bertahan lama, dikarenakan pasukan Mongol datang untuk menginvasi kota ini. Dikarenakan banyak masalah internal dan banyaknya pengkhianat, kota ini akhirnya jatuh. Jutaan penduduk dan khalifah dibantai, perpustakaan ini dihancurkan, buku-buku yang sangat berharga dibuang ke sungai Tigris. Bahkan dikisahkan, sungai ini menjadi hitam dikarenakan tinta yang berasal dari buku-buku yang berharga tersebut. Islam mulai kehilangan pusat intelektualnya, dan perlahan dominasi ilmu pengetahuan berpindah ke belahan bumi Eropa. Sungguh miris, kota yang awalnya menjadi pusat peradaban dunia, sekarang justru menjadi kota tempat pertumpahan darah dikarenakan perang saudara. Kota ini tidak bukan adalah kota Baghdad yang berada di Irak. Sungguh miris melihat kelakuan umat Islam zaman sekarang, fanatik kepada ilmu agama sehingga melupakan ilmu dunia. Terlalu menjunjung tinggi ego pribadinya sehingga meninggalkan akal sehatnya. Menjadikan agama sebagai tempat ajang bisnis dunia dan sebagai tempat permusuhan. Sungguh miris, umat Islam sekarang hanya bisa berbahagia melihat penemuan-penemuan yang ditemukan oleh orang Eropa yang berkaitan dengan Al-Quran. Seharusnya kitalah yang menemukan penemuan-penemuan itu, sebab Al-Quran sudah memberitahu rahasia alam semesta ini, tetapi kita tidak pernah sadar. Hal ini disebabkan karena umat Islam zaman sekarang lebih suka membuat hal-hal yang memperbodoh akal mereka. Debat agama di sosmed, bahkan saling mengkafirkan orang yang seagama dengan mereka. Hal ini menjadi bukti bahwasanya Islam sekarang berada di ambang krisis identitas. Stoplah beranggapan bahwasanya dengan ilmu dunia, tanpa ilmu dunia, kita bisa memperoleh sebuah kejayaan umat. Lihatlah kondisi umat Islam zaman sekarang. Banyak saudara kita yang dibantai, hak mereka diambil, tapi kita hanya bisa apa? Kita hanya bisa berdonasi amal dan berdoa, berharap mereka bebas dan damai di sana. Tanpa kita tahu kapan sebenarnya mereka bisa memperoleh kejayaan itu. Umat lain dan bangsa lain tertawa melihat kita yang hanya bisa melakukan pembelaan tanpa melakukan perlawanan. Kawan-kawan seperjuangan, marilah kita sadar. Jangan takut untuk mempelajari ilmu sains. Karena dengan sains dan juga ilmu agama, kita dapat memperoleh kemajuan umat di masa depan. Baiklah, dengan penyampaian saya yang singkat tadi, dapat kita mengambil sebuah kesimpulan. Bahwasannya, ilmu sains tanpa agama bisa membuat kita lupa diri. Akan tetapi, ilmu agama tanpa sains bisa membuat kita tertinggal dan ditindas. Baiklah, sekian kultum singkat saya. Apabila ada kesalahan kata atau yang membuat hati kawan-kawan merasa tersinggung, silahkan karena itu memang fakta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.